Baik, selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan pada saat ini melalui Facebook, yang nantinya juga akan boleh dilihat melalui tayangan YouTube. Dan kita berjumpa kembali bersama juga dengan hamba-hamba Tuhan di malam hari ini yang kita boleh tergabung di dalam diskusi pelajaran Alkitab bersama dengan konsep. Adapun pada saat ini sebelum kita akan boleh memulainya, saya mau mengundang terlebih dahulu Pendeta Maropapa Sitorus untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur untuk segala pelindungan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bertemu kembali untuk mengikuti rangkaian diskusi Alkitab secara online bersama dengan konsep. Tuhan, kami berdoa agar cara ini berjalan dengan baik. Berkatilah media jaringan yang kami gunakan sehingga boleh berfungsi dengan baik. Kabar yang kami terima pun dapat kami dengar dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini berdoa kepada Bapak Materi, Pendeta Muda Abigail. Kuasailah Tuhan dengan kuasa dari surga agar dia dapat menyampaikan dengan hikmat dan kuasa dari surga. Waktu ini kami berikan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Muda Maropapa Sitorus. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul pembahasan kita pada saat ini masih dengan tema besar kita dalam pekabaran-pekabaran dari kitab Markus, dan judul yang akan nanti disampaikan oleh pembicara kita atau pemateri kita pada malam hari ini mengenai konsep Markus tentang Yesus sebagai hamba Allah. Saudara-saudara nanti akan boleh menyaksikan hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail Sihombing yang boleh bersama dengan kita. Beliau melayani di Jemaat Yerusalem Puruk Cahu, tepatnya di Kalimantan Tengah, dan melayani sampai saat ini dengan ditemani oleh istri yang dikasihi bernama Ibu Pendeta Priska ya, dan juga anak yang dicintai bernama dengan Kenneth, bersama dengan Kenneth. Dan kita bersyukur beliau meluangkan waktu bersama dengan kita saat ini untuk membagikan materi yang akan disampaikan untuk menambah wawasan kita mengerti apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan pandangan Markus mengenai Yesus sebagai hamba Allah. Untuk itu kita tidak berlama-lama, kita berikan kesempatan dan waktu ini kita berikan kepada Pendeta Muda Abigail Sihombing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, shalom, selamat malam sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam juga untuk Pendeta Milton Bardosi dan teman-teman hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda yang boleh bergabung pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share materi saya. Baik, judul pembahasan saya pada malam hari ini adalah konsep Markus tentang Yesus sebagai hamba Allah. Sebagai latar belakang dari pembahasan ini, kita tahu semua bahwa kisah tentang Yesus Kristus dituliskan dalam 4 Injil. Berdasarkan 4 Injil yang menuliskan tentang kisah Yesus, Kitab Markus merupakan kitab yang tersingkat dari segi isi jika dibandingkan dengan 3 kitab lainnya. Walaupun demikian, kitab Markus tentu tidak mengurangi gambaran tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Justru kitab Markus memiliki cara tersendiri dalam menggambarkan Yesus.
berbicara mengenai gambar atau peran Yesus dalam Alkitab, terutama dalam kitab Injil, kita akan menemukan banyak sekali peran Yesus berdasarkan pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang merasakan berjalan bersama Yesus. Dalam beberapa peristiwa, berdasarkan apa yang Yesus lakukan, para penulis kitab Injil menggambarkan Yesus dalam berbagai macam hal, diantaranya sebagai anak Allah, hamba Allah, Immanuel, sebagai guru, tabib, dan banyak lagi. Nah, dalam pembahasan malam hari ini, Yohanes Markus, yang adalah penulis kitab Markus, atau Injil Markus, tentu juga memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan Yesus melalui pengalaman Yesus yang dituliskan dalam tulisannya yang akan diulas dalam pembahasan ini. Nah, dalam pembahasan ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep, para hamba Tuhan, saya akan membahas 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana Markus menuliskan kisah tentang Yesus? Lalu yang kedua, bagaimana Yesus digambarkan sebagai seorang hamba Allah dalam kitab Markus? Dan yang ketiga, bagaimana Yesus mengajar pola pelayanan seorang hamba kepada murid-muridnya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana Markus menuliskan kisah tentang Yesus? Beberapa fakta penulisan kisah Yesus dalam kitab Markus saya ulas secara sederhana di sini. Sempat disinggung tadi bahwa Markus ini adalah kitab terpendek jika dibandingkan 4 Injil lainnya. Hanya 2/3 dari kitab Matius yang ada 28 pasal, sedangkan Markus hanya 16 pasal. Markus tidak menuliskan asal mula kehadiran Yesus seperti Matius, Lukas, dan Yohanes yang menuliskan kelahiran Yesus Kristus yang lahir dari Roh. Bahkan Yohanes menuliskan asal mula Yesus yang adalah Firman sebagai pencipta dan lain sebagainya. Markus tidak menuliskan kehadiran Yesus sebelumnya. Markus langsung menuliskan peristiwa ketika Yesus memulai pelayanan yang diawali dengan pembaptisannya. Lalu yang keempat, banyak peristiwa pelayanan yang Yesus lakukan kepada orang banyak yang ditulis dalam kitab Markus dibandingkan pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan dalam kitab Markus. Faktanya adalah dari 16 pasal yang ada dalam kitab Markus terdapat 18 mukjizat yang dituliskan dan hanya 4 perumpamaan yang terdapat dalam kitab Markus yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dari beberapa fakta ini dapat dilihat bahwa Markus nampaknya menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah atau sebagai seorang pelayan. Rasanya Markus ini menggambarkan bahwa Yesus lebih sebagai seorang pelaku firman dibandingkan hanya sebagai seorang pengajar. Ditambah lagi dalam kitab Markus dituliskan sebagai seorang hamba yang melayani. Yesus seringkali dituliskan harus mengalami pencobaan, penolakan, bahkan penderitaan. Contoh dalam Markus 8 ayat 31, Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dalam SDA Bible Commentary, volume 5, halaman 330, walaupun Markus adalah kitab terpendek, akan tetapi dalam beberapa hal kitab ini memiliki penulisan yang penuh semangat. Dalam penulisan kisah tentang Yesus, Markus menggambarkan Yesus sebagai seorang yang penuh aksi dalam pelayanannya. Berbeda dengan Matius yang menggambarkan Yesus sebagai seorang guru. Selain itu, Markus juga mencatat hampir semua mujizat yang Yesus lakukan yang ditulis dalam kitab Injil. Salah satu kata yang menonjol dalam kitab Markus adalah eutheos. Dituliskan 40 kali dalam kitab Markus. Dalam kitab Matius hanya 15 kali. Lukas dan Yohanes bahkan di bawah 10 kali. Dalam kitab Markus tertulis 40 kali, yang diartikan eutheos ini adalah straight away atau immediately. Atau dalam bahasa Indonesia, segera. Yang dituliskan paling banyak dalam kitab Markus dibandingkan Injil lain. Ekspresi ini menunjukkan bahwa Markus menggambarkan Yesus bekerja dengan cepat. Kalau saudara lihat pola penulisannya dari pasal satu ke pasal lain atau dari perikop satu ke perikop lain, Yesus segera berangkat, dia segera pergi. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak dituliskan segera, tetapi ia pergi dan lain sebagainya. Maka pergilah Yesus dan lain sebagainya. Nah, inilah menunjukkan bahwa Markus menggambarkan Yesus bekerja dengan cepat karena waktunya singkat.
Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana Yesus digambarkan dalam kitab Markus sebagai seorang hamba. Sebelum saya membahas satu pertanyaan ini, ada pertanyaan kecil yang timbul, bagaimana konsep hamba dalam zaman Yesus, ya? Kalau kita tanya bagaimana sih Yesus digambarkan sebagai seorang hamba dalam kitab Markus, nah saya menawarkan dalam pertanyaan ini juga bahwa bagaimana konsep hamba pada zaman Yesus. Nah, ada beberapa kutipan di sini saya ambil bahwa hamba dalam stratifikasi sosial menurut Tari dan Tavanao, bahwa golongan hamba adalah golongan yang paling rendah. Pekerjaan hamba adalah pekerjaan yang paling hina pada masa itu, ya. Lalu seorang hamba adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan dirinya sendiri. Itu berarti memberi diri untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh tuannya, menurut Ezra Tari. Lalu yang ketiga, dalam ketaatan penuh kerendahan hati, hamba hanya bisa berkata dan bertindak atas nama tuannya atau karena kuasa dari tuannya. Jadi dia bertindak penuh karena kuasa atau karena perkataan dari tuannya. Dalam hal ini, tuannya berbicara dan bertindak melalui dia. Ini menurut Wicaksono. Dan menurut Ellen G. White dalam Kisah Para Rasul, halaman 423, paragraf yang kedua, hamba yang benar tidak akan menolak kesukaran. Ya, mungkin ada penderitaan, kesukaran, kesulitan, atau tanggung jawab. Jiwanya akan keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada tuannya. Inilah beberapa konsep hamba menurut beberapa ahli pada zaman Yesus. Mari kita masuk ke pertanyaan besar kedua yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana Yesus digambarkan dalam kitab Markus sebagai seorang hamba? Ada lima tahapan atau 5 konsep yang saya tawarkan. Bagaimana Yesus digambarkan dalam kitab Markus sebagai seorang hamba? Pertama, Yesus adalah hamba yang diutus. Ya. Hamba yang diutus. Ya. Mari kita buka kitab kita Markus pasal 9 ayat 37. Oke, sebelumnya saat Yesus dibaptis ada suatu yang luar biasa terjadi. Langit terkoyak dan Roh Kudus turun ke atasnya. Inilah menurut Markus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Terdengar suara Bapa menyatakan kepada Yesus, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itulah tertulis dalam ayat 11. Tetapi saudara-saudara, pernyataan ini juga sebelumnya digambarkan dalam kitab Yesaya. Dalam Yesaya 42 ayat pertama, "Lihatlah, itu hambaku, kepadanya aku berkenan." Ini menegaskan identitas Yesus yang adalah anak Allah dan juga hamba Allah. Kalau kita lihat dalam Markus pasal 9 ayat 37 mengatakan, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambut, ya, tetapi dia yang mengutus aku." Jadi Yesus dalam hal ini sebagai seorang hamba, dia adalah hamba yang diutus. Hamba yang diutus dan tuannya, yaitu Allah Bapa, dalam peristiwa pembaptisannya dikatakan bahwa inilah anakku. Dalam Yesaya, inilah hambaku, kepadanya lah aku berkenan. Lalu yang kedua, selain Yesus adalah hamba yang diutus, Yesus adalah seorang hamba Allah yang memiliki tugas dan melakukannya dengan setia. Markus 1 ayat 38. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain." Ya, inilah yang saya bilang tadi, ya. Dia pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ya, ini yang saya bold dan saya underline, ya. Karena untuk itu aku telah datang. Ya, karena ada tugas. Ya. Tadi saya sempat singgung di awal bahwa untuk menggambarkan pekerjaan Yesus, Markus menggunakan kata-kata segera. Ia pergi, marilah kita pergi. Lalu pergilah ia. Sesudah itu Yesus pergi, berjalan keliling. Beberapa ekspresi ini menunjukkan bahwa Markus menggambarkan Yesus bekerja dengan cepat karena waktunya singkat. Kalau tadi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Yunani, eutheos, atau straight away, immediately. Ini tidak sebanyak yang dituliskan dalam kitab Matius, Lukas, atau Yohanes. Markus menekankan ini beberapa kali. Saya tuliskan beberapa ayat di bawah. Markus 1 ayat 21, ayat 29, ayat 31, ayat 38, 39, Markus 2 ayat 13, dan seterusnya dan seterusnya.
Lalu yang ketiga, bagaimana Markus menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba? Yesus adalah hamba yang memiliki kuasa. Bagian pertama, kitab Markus memusatkan perhatian terutama kepada mujizat luar biasa yang dilakukan Yesus dan pada kuasanya atas penyakit, setan-setan, bahkan bukan hanya berkuasa atas roh-roh jahat, Yesus pun memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus sebagai hamba, ia menerima kuasa dalam doa. Ada 2 ayat dalam kitab Markus di mana Yesus memohon kuasa melalui berdoa dalam Markus 1 ayat 35 dan Markus 6 ayat 46. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ia berdoa di sana. Kata hamba diterjemahkan dari kata doulos, yang berarti budak atau orang yang terikat pada orang lain. Dalam tanda kurung di sini adalah tuannya. Dan orang yang disebut hamba adalah orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Makanya Yesus berdoa dan selalu berdoa kepada Bapa di surga. Yang keempat, Yesus adalah hamba yang siap menderita. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang untuk dilayani. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hamba memiliki tugas melayani, bahkan nyawanya sekalipun dia berikan demi kesejahteraan orang di sekitarnya. Menjadi seorang yang terbesar dan pertama adalah dengan melayani kebutuhan semua orang seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kematian Yesus adalah bukti paling nyata pengorbanannya sebagai seorang hamba Allah yang menderita bagi seluruh umat manusia. Yesus memberi gambaran hamba yang menderita sengsara karena memberi diri sepenuhnya untuk mengerjakan tugas. Suatu sikap penyerahan segala hak pribadi secara utuh untuk diatur oleh majikannya. Di sini Yesus sedang menyangkal dirinya atau tidak berhak lagi atas hak pribadinya. Hak itu sudah melebur dan menyatu dengan hak tuannya. Dan Yesus sendiri telah menerapkan kepemimpinan demikian di dalam hidupnya. Jadi Yesus sebagai hamba, dia siap menderita demi tuannya, atau bahkan demi kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Lalu yang kelima, bagaimana Yesus digambarkan dalam kitab Markus sebagai seorang hamba, dituliskan bahwa Yesus adalah hamba yang dimuliakan. Pertama, setelah Yesus adalah hamba yang diutus, ya, lalu yang kedua, Yesus adalah hamba yang memiliki tugas, ya, dan ia melakukan dengan setia. Yang ketiga, Yesus adalah hamba yang memiliki kuasa dalam melaksanakan tugasnya, karena dia adalah hamba yang diutus tadi. Lalu yang keempat, Yesus dalam menjalankan tugasnya, ia siap menderita. Lalu yang kelima, Yesus sebagai hamba, setelah ia melakukan semua tugasnya, bahkan menderita, mati di kayu salib, Yesus hamba yang dimuliakan. Ayatnya dalam Markus 13 ayat 26, Markus 16 ayat 19. Yesus sebagai hamba menampilkan kesetiaan, ketaatan, dan kasih yang tidak ternilai. Walaupun dalam pembahasan sebelumnya bahwa hamba itu akan mengalami penderitaan, akan tetapi setelah itu Yesus dimuliakan. Ya, baik pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, pada waktu ia angkat ke surga, dan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Ya. Jadi semua dalam kitab Injil menuliskan Yesus terangkat ke surga. Salah satunya adalah Markus, ya, dalam Markus 16 ayat 19. Ini adalah beberapa peristiwa di mana Yesus sebagai seorang hamba dimuliakan. Nah, ini adalah rentetannya. Bagaimana Yesus digambarkan dalam kitab Markus sebagai seorang hamba. Yesus adalah hamba yang diutus, seorang hamba Allah yang memiliki tugas dan yang melakukan dengan setia. Yesus adalah hamba yang memiliki kuasa. Yesus adalah hamba yang siap menderita. Dan yang kelima, Yesus adalah hamba Allah yang dimuliakan. Baik, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Yesus mengajar pola pelayanan seorang hamba kepada murid-muridnya? Ada 2 pasal yang menceritakan tentang Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang pola pelayanan seorang hamba. Dalam Markus 9 ayat 33 sampai 35. Ya. Ini ada sedikit cerita ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid
Dan katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah yang menjadi terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, pasal yang kedua atau cerita yang kedua yang menuliskan pola pelayan seorang hamba yang Yesus ajarkan, latar belakangnya itu adalah ketika Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Saya langsung lompat di ayat 42. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Dari dua kisah ini diketahui bahwa pertama, murid-murid Yesus saling bertengkar karena mereka ingin menjadi yang terbesar. Lalu yang kedua, mereka menginginkan kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi mereka seperti bersaing gitu ya. Lalu yang ketiga, mereka menginginkan kepemimpinan yang tinggi secara struktur dunia. Lihat. Ya, secara struktur dunia. Dan yang keempat, mereka mempunyai motif demikian setelah melihat kebesaran dan kekuasaan Yesus dalam melakukan banyak mukjizat, bahkan melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus, ya, sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus, ya. Sebelumnya di dalam Markus pasal yang ke-9, mereka melihat Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Nah, kita melihat pesan Yesus kepada mereka. Pesan Yesus yang pertama adalah, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Pesan Yesus yang pertama ini dimaknai bahwa orang yang terdahulu atau orang yang terbesar menurut konsep dunia yang juga dimiliki ke-12 murid pada waktu itu ialah bahwa yang terutama atau yang tertinggi melebihi orang-orang lain. Hal ini menunjukkan pada masalah memiliki kedudukan atau kekuasaan yang lebih tinggi dari orang lain. Orang yang terdahulu atau yang terbesar yang Yesus ajarkan ialah yang terutama dalam mendahulukan orang lain. Makanya Yesus katakan yang terakhir, ya. Bahwa mereka yang menjadi besar adalah mereka yang terakhir atau yang mendahulukan orang lain, yang melayani mereka sebagai bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Nah, pesan Yesus yang kedua dalam Markus pasal 10, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Konsep kepemimpinan rohani sebagai pelayan ialah bahwa seorang yang menjadi pemimpin sesungguhnya merupakan seorang yang mau memberikan dirinya untuk memperhatikan dan melayani orang lain. Sebab terbesar dalam kerajaan Allah itu sesungguhnya bukan soal jabatan tertinggi yang dimiliki seseorang secara struktur organisasi. Jadi Yesus di sini tidak berbicara tentang struktur organisasi, ada yang tertinggi seperti ketua, sekretaris, atau bendahara, dan sebagainya. Tetapi Yesus melihat yang terbesar dalam kerajaan Allah itu melalui sikap hati dan tindakan yang mau melayani sesama sebagai bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Secara praktis, kedua pesan Yesus dalam kitab Markus ini menunjukkan bahwa yang terbesar di hadapan Tuhan bukanlah mereka yang menduduki kedudukan tertinggi secara struktur organisasi saja, melainkan mereka yang justru memiliki sikap hamba, sikap mau melayani sesama, sikap lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Bukan justru sikap yang hanya mau dilayani dan sikap memerintah secara otoriter. Ya. Ellen White mengatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 242, paragraf yang kedua. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berkali-kali Kristus telah mengajarkan bahwa kebesaran sejati diukur dengan nilai akhlak. Dalam penilaian surga,
kebesaran tabiat bergantung kepada hidup untuk kesejahteraan sesama kita manusia dalam melakukan perbuatan kasih dan kemurahan. Kristus, Raja Kemuliaan, adalah hamba bagi manusia yang telah jatuh. Jadi sahabat-sahabat konsep, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Markus menuliskan kisah tentang Yesus, bagaimana Markus menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba, dan yang ketiga, bagaimana Markus menggambarkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya mengenai pelayanan kepemimpinan seorang hamba. Kenapa? Karena Yesus pun menerapkan kepemimpinan sebagai seorang hamba bagi manusia yang telah jatuh. Kesimpulan yang saya tawarkan pada malam hari ini, pertama, kita Markus menuliskan kisah Yesus yang menonjolkan kehidupan pelayanan. Markus ingin menggambarkan Yesus sebagai hamba Allah yang mau melayani manusia dengan setia tanpa memandang status orang yang ia layani. Sebagai seorang hamba, Markus mencatat Yesus sebagai hamba yang diutus, hamba yang memiliki tugas dan melakukannya dengan setia, hamba yang memiliki kuasa, hamba yang siap menderita, dan hamba yang dimuliakan. Dan yang ketiga, bukan hanya dalam hidupnya, melalui pengajarannya, Yesus juga menekankan kehidupan sebagai seorang hamba, di mana Yesus menekankan bahwa yang terbesar di hadapan Tuhan bukan hanya secara struktur dunia, melainkan mereka yang mau melayani dan menolong sesama manusia, atau menjadi seorang pelayan, atau menjadi seorang hamba. Jadi inilah materi yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator Pendeta Muda Alex. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Muda Abigail Sihombing yang telah memberikan materinya pada kita pada malam hari ini sehubungan bagaimana Markus memberikan pandangannya sehubungan dengan Yesus sebagai hamba. Tadi kita sudah boleh melihat ada beberapa poin yang disampaikan. Paling sedikit saya tadi catat ada 5 poin ya tadi disampaikan sehubungan dengan Markus memberikan gambarannya bahwa Yesus adalah hamba. Dan itu diawali dengan kata diutus. Nah, makanya katanya tadi Yesus di buku Markus bilang, saya lupa dalam ayat berapa tadi dikatakan bahwa itulah sebabnya aku datang, karena untuk menjadi hamba. Tadi saya mencatatnya seperti itu. Tetapi sekarang kita akan melanjut kepada diskusi Pendeta Muda Abigail. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Untuk pertanyaan yang pertama, Yesus adalah hamba yang diutus. Bagaimanakah hal ini tidak mengurangi martabat Yesus sebagai Allah? Bagaimanakah memadukan konsep Yesus sebagai hamba yang diutus dengan fakta Yesus sebagai Tuhan? Sederhananya, Yesus kenapa berdoa memohon kuasa sementara ia sendiri tadi disampaikan melalui materi yang disampaikan, dia juga sebagai hamba yang punya kuasa. Ini pertanyaan yang pertama yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama bersama dengan teman-teman sahabat konsep yang lain. Tapi waktu yang pertama ini kami berikan kepada Pendeta Muda Abigail Sihombing. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang masuk. Bagaimana ketika Yesus digambarkan sebagai seorang hamba yang diutus, hal ini tidak mengurangi martabat Yesus sebagai Allah. Bagaimanakah memadukan konsep Yesus sebagai hamba yang diutus dengan fakta Yesus sebagai Tuhan? Kenapa Yesus perlu berdoa mohon kuasa sementara ia sendiri punya kuasa? Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran pada malam hari ini, ketika Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, karena ada satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia atau dunia ini, sehingga harus datang dalam pelayanannya, terutama untuk mati di kayu salib bagi keselamatan manusia. Ya. Nah, kenapa Yesus
disebut hamba, apakah ini menurunkan martabatnya? Ya? Kalau menurut saya justru saudara-saudara, inilah gambaran Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi lain, ya, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Menurut saya, saudara-saudara, tidak ada pengajaran seperti ini selain dalam Alkitab kita untuk menggambarkan Tuhan yang sangat rendah hati, mau datang kepada kita sebagai manusia berdosa, mati sebagai manusia, bahkan mati sebagai seorang hamba. Ya demi siapa? Itulah demi saudara dan saya, kita semua, ya. Sehingga ia harus datang sebagai seorang hamba untuk melayani dan untuk mati bagi keselamatan kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ia perlu berdoa memohon kuasa? Ya. Saya melihat juga beberapa ekspresi dalam kitab Markus. Nanti saya coba lihat dulu dalam beberapa catatan saya, bahwa Markus ini pun banyak mencatat ekspresi Yesus sebagai manusia, ya, kesedihannya, kesenangannya, atau belas kasihannya, dan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia 100%. Dan ketika dia berdoa pun itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang manusia yang membutuhkan kuasa. Karena dia diutus tadi, karena dia diutus, sehingga dia membutuhkan kuasa. Jadi sebagai seorang hamba, konsep hamba ini dia tidak bisa melakukan sebuah tugas tanpa ada kuasa, ya, tanpa adanya kuasa daripada tuannya. Dan dalam konsep inilah Yesus sebagai seorang hamba dapat kuasa melalui doa yang dia sampaikan. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Abigail Siombing untuk dua pertanyaan yang tadi disampaikan dan sudah dijawab dua-duanya, ya. Tadi yang saya pahami dari pertanyaan yang pertama bahwa itulah kelebihan Yesus, ya, yang disebut dia sebagai hamba Allah, maka dia pun memberikan sebuah pandangan bahwa dia diibaratkan menjadi seorang hamba ketika dia melihat suatu pelayanan yang berdedikasi banyak dalam sebuah tugas yang dimana tadi dia bilang kata diutus yang tadi ditekankan di sana. Dan yang kedua, kenapa Yesus perlu berdoa memohon kuasa sementara ia sendiri punya kuasa? Ini juga yang menjadi bukti bahwa dia sebagai seorang hamba, ya, 100% manusia. Itu yang tadi saya pahami dari jawaban yang tadi disampaikan. Nah, saya mungkin mau mendengar dulu dari sahabat-sahabat konsep yang mungkin juga bisa memberikan pandangan sehubungan dengan dua pertanyaan ini yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita. Saya mau dengar mungkin dari Pendeta Marositorus, Pendeta Muda Marositorus, sebelum nanti kita ke Pendeta Pardosi dengan dua pertanyaan ini. Pendeta Muda Marositorus mungkin bisa memberikan pandangan dari pertanyaan yang disampaikan tadi ini sehubungan dengan Yesus sebagai hamba, tetapi bagaimana korelasinya untuk memadukan dia juga sebagai Tuhan. Ada Pendeta Marositorus? Oke, mungkin lagi ke belakang, ya. Dia lagi tidak ada bersama dengan kita. Kita langsung ke Pendeta Pardosi sehubungan dengan kedua pertanyaan ini yang masuk. Monggo Pendeta Pardosi, silakan. Baik, terima kasih ya pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Abigail dan juga kepada sahabat konsep yang hadir di Zoom ini dan yang menyaksikan nanti di YouTube maupun sekarang live di Facebook. Ya, salam jumpa kembali ya. Membahas tentang Yesus adalah hamba Allah, maka kita membahas bukan tentang esensi dari Yesus itu adalah Tuhan, tapi kita sedang membahas tentang
Yesus itu adalah datang ke dunia ini, mengerjakan, melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapa di dalam dirinya. Jadi itu tidak mengurangi martabat atau esensi dia sebagai Allah. Ya, sebagai contohnya adalah ketika Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya, itu kan sebenarnya kalau dalam pandangan manusia dia sudah menurunkan derajatnya. Jangankan sebagai Allah, sebagai manusia saja dengan mencuci kaki orang di zaman itu, mencuci kaki itu adalah pekerjaan hamba, bukan pekerjaan tuan. Jadi dengan murid-murid membiarkan Yesus mencuci kaki mereka, maka mereka itu menganggap diri mereka tuan. Dan Yesus adalah apa? Hamba. Dan itu diberikan contoh oleh Yesus kepada para murid. Jadi Yesus dikatakan sebagai hamba itu dalam pekerjaannya. Ya, secara jasmani, Yesus dengan Allah Bapa itu sama, sederajat. Tidak bisa dibilang Yesus itu hamba Allah. Kalau kita bicara konteks di sorga, nggak bisa. Ya. Kalau hamba Allah berarti nanti seperti malaikat. Berarti Yesus itu levelnya malaikat. Nggak bisa. Jadi status Yesus sebagai hamba Allah itu ya hanya dalam konteks di dunia ini. Coba dibaca lah Kisah pasal 3:13, ada yang boleh bantu baca. Dan ayat 26, Kisah 3:13 dan ayat 26. Kisah 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau dibilang Yesus itu hamba Allah di perjanjian baru, ya satu-satunya yang menyebut itu hanya Petrus. Tidak ada lagi yang lain. Jadi Petrus itulah yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah dengan pekerjaannya itu. Pekerjaan yang diutus oleh Bapaknya. Jadi kalau bandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 5-8 kan Yesus itu mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan apa? Manusia ya. Coba ada yang mau bantu baca supaya lengkapnya ya. Ayat 7 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Hamba kan? Jadi statusnya itu diturunkan karena kepentingan misi itu tadi. Jadi tidak mengganggu eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Dia menjadi hamba karena ada misi. Dan itu harus menjadi hamba karena kalau tidak bisa misi itu terjadi. Mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba. Menjadi sama seperti manusia berarti menjalani proses kelahiran, memiliki keterbatasan sebagai manusia yang tubuhnya dikuasai dosa. Sebagai hamba artinya dia datang melayani, bukan untuk memerintah, bukan menjadi raja seperti raja-raja dunia sekarang di masa itu. Nah kan itu definisinya menjadi sama dengan manusia dan menjadi seorang hamba. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bahwa Yesus sebagai hamba itu ya pertama sekali dinyatakan di perjanjian baru. Wujudnya langsung disebutkan bahwa Yesus itulah hamba Allah. Kalau Yesaya tadi yang dikutip oleh pemateri kita, dia hanya menyebutkan dia adalah hambaku. Orangnya siapa kan belum ketahuan. Tetapi kalau Petrus dia sudah sebutkan bahwa Yesus itulah yang dibangkitkan Allah, itulah hamba Allah. Ya, dan Filipi katakan dia menjadi seorang hamba sama seperti kita manusia yang apa? Yang berdosa. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kenapa Yesus perlu berdoa memohon kuasa sementara ia sendiri punya kuasa? Ya. Kuasa Yesus itu tidak bisa digunakan semena-mena Yesus. Tidak bisa. Ya.
itu harus sesuai dengan keinginan Bapa yang di sorga. Nah, saya kasih contoh ya, Yohanes pasal 11. Yohanes 11 ya. Ayat 41, Yohanes 11:41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, ya, oke. Harusnya kan Yesus bisa bangkitkan itu tanpa harus berdoa ke Bapa yang di sorga ya, betul enggak? Harusnya ya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi harus ada persetujuan dulu dengan siapa? Dengan Bapa yang di sorga. Jadi dalam konteks itulah Yesus banyak dia gunakan waktunya untuk berdoa kepada siapa? Kepada Bapanya yang di sorga. Supaya tidak ada konflik antara kehendak Bapa dengan apa yang mau dilakukan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Supaya tidak ada konflik. Ya, memilih murid-murid pun Yesus itu berdoa dulu dia sebelum memilih 12 murid itu. Ya. Dia selalu meminta persetujuan dari Bapa. Karena dia diutus. Utusan itu kan tidak boleh berkreasi sendiri. Utusan itu tidak boleh menciptakan solusi sendiri di luar solusi yang ditetapkan oleh siapa? Yang mengutus. Ya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Pardosi ya untuk dua pertanyaan yang tadi saya tangkap adalah dalam topik ini esensi bahwa Yesus tidak sedang disampaikan sebagai Tuhan. Nah, maka kita berbicara melihat bahwa Yesus sedang dibicarakan sebagai hamba Tuhan. Ya, tadi disampaikan dan dikutip dalam buku Kisah. Dan pertanyaan yang kedua tadi saya boleh pahami bahwa Yesus ini tidak tadi bahasanya tidak semena-menanya dia memakai konsep untuk melakukan sesuatu, dia harus dapat perizinan ya, dapat ACC, harus ada rundingan dulu kepada Bapaknya. Nah, ini menjadi dua pertanyaan yang terjawab saya lihat dalam diskusi kita pada malam hari ini. Nah, ini ada pertanyaan juga masuk yang kedua. Untuk Pendeta Muda Abigail Siombing. Bagaimana Yesus mengajarkan apa yang harus dimiliki seorang hamba yang tidak pahami oleh para murid saat itu, yang tidak dipahami oleh murid pada saat itu, sehingga mereka berdebat mencari siapa yang terbesar. Sehingga hamba secara dunia dan hamba secara Alkitab memiliki perbedaan yang kontras. Silakan, Pendeta Abigail Siombing. Baik, mudah-mudahan saya tidak salah mengerti pertanyaannya. Salah satu latar belakang murid-murid itu bertengkar adalah karena mereka melihat kemuliaan Yesus, mereka lihat Yesus adalah orang yang memiliki kuasa, mujizat, dan sebagainya. Bahkan mereka mau mengangkat Yesus sebagai seorang raja bagi bangsa Israel dalam konteks jasmani pada zaman itu. Kalau kita lihat Markus pasal yang ke-10 ayat 37, ketika Yakobus Yohanes itu meminta kepada Yesus untuk perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini dalam konteks struktur organisasi dunia gitu. Nanti kalau kira-kira gini, nanti kalau kira-kira Yesus jadi raja, biarkanlah saya nih duduk sebelah kanan, lalu ini yang lain sebelah, Yakobus yang lain sih minta sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi konsep murid-murid itu, Yesus ini datang untuk menjadi seorang petinggi ya, dalam struktur dunia gitu. Nah, sehingga Yesus meluruskan bahwa yang terbesar dalam kerajaan surga itu bukan dari segi struktur dunia, ya, bukan dari segi pandangan dunia, gitu. Tetapi justru mereka yang mau melayani, yang mau menjadi seorang hamba. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana yang mau terdahulu harus jadi yang terbelakang, lalu
barang siapa mereka yang mau menjadi besar, mereka harus melayani. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi seorang hamba. Jadi Yesus ingin meluruskan konsep murid-murid pada saat itu bahwa kalau saudara-saudara mau menjadi yang terbesar dalam konteks rohani, ya, karena Yesus mengatakan di sini dalam konteks rohani bahwa mereka harus menjadi pelayan, mereka harus jadi seorang hamba. Dan ayat 45 yang kalimat terakhir dalam Markus pasal 10 ini, dalam perikop ini adalah bahwa karena anak manusia juga datang untuk dilayani, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Muda Abigail. Sekarang saya mau coba dengar dari Pendeta Adrian. Sehubungan dengan pertanyaan yang ini. Bagaimana kira-kira Pendeta Adrian? Donesi. Baik, terima kasih kepada para sahabat konsep yang sudah menyaksikan. Bagaimana caranya Yesus ya mengajarkan kepada para murid tentang menjadi seorang hamba. Jadi kalau kita sudah lihat tadi ada penjelasan dari Sir dan juga Pendeta Abi dan teman yang lain bahwa mengatakan bagaimana sebagai contoh tadi disebut Yesus itu membasuh kaki dari para muridnya, artinya merendahkan hatinya. Nah, apa yang dimaksud dengan menjadi hamba Allah? Kalau di dalam Alkitab 2 Korintus 6 ayat 4, 2 Korintus 6 ayat 4, ini Paulus bilang begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, ya kan, hamba Allah. Kami ini pelayan Allah. Yaitu bagaimana cara menunjukkan kita pelayan Allah, hamba Allah? Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi harus siap apapun tantangannya, apapun yang masalah harus dihadapi, harus siap. Walaupun secara pribadi kita masing-masing, saya juga secara pribadi sebagai seorang pendeta muda, yang mungkin muda kadang-kadang berpikir masih realistis, masih logis dan sebagainya, kadang-kadang emosi, tidak bisa ditahan. Tapi Alkitab katakan apa? Harus apa? Bisa menahan dengan penuh kesabaran setiap tantangan, setiap cobaan, setiap apapun yang terjadi dengan kita. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus ketika murid-murid sedang berdebat, ya, oh aku yang nanti ini, aku yang jadi ini, aku yang begini, yang begini. Tapi Yesus tidak seperti itu. Malah ditunjukkan apa? Bahwa inilah pentingnya menahan diri, menahan ego, kerendahan hati dan sebagainya, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita perlu apa? Ada kesabaran di dalam penderitaan, ujian apapun yang kita alami. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Muda Adrian Donesi yang sudah boleh memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan, dan saya bersyukur untuk pandangan dari Pendeta Muda Adrian. Untuk Pendeta Abigail Siohombing kembali, ini saya mau menyapa juga untuk sahabat konsep yang ada di Facebook bernama Woldi, ya, kalau saya tidak salah ini beliau selalu melihat ya tayangan kita dari Senin ke Senin setiap malamnya. Dia mau bertanya Pendeta Abi dengan pertanyaan seperti ini. Selamat malam para pendeta, pertanyaan sederhana saya terkait topik pembahasan pada malam ini adalah siapakah yang menggantikan Yesus sebagai hamba setelah dia naik ke sorga? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan yang disampaikan melalui chat Facebook yang ada. Monggo Pendeta Abigail boleh memberikan jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan oleh sahabat konsep, ya. Jadi dalam konteks seorang hamba yang melayani, Yesus adalah hamba yang diutus, ya, tadi sudah saya singgung. Lalu ketika Yesus dimuliakan naik ke atas surga, ya siapa yang meneruskan pelayanan ini? Dalam Markus pasal 16, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan sebagainya.
Jadi dalam konsep ini, dalam Markus pasal 16, bukan hanya dalam Markus pasal 16 ya, artinya bukan hanya ketika Yesus naik ke surga, lalu dia menyampaikan perintah ini kepada murid-muridnya. Sebelumnya pun dalam kitab Markus beberapa kali Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi melayani. Jadi setelah Yesus naik ke surga, siapa yang melanjutkan pekerjaan sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan? Ya murid-muridnya dalam konteks ini, dan mereka yang percaya kepada Yesus tentunya ya. Ketika murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul pun dikuasai oleh Roh Kudus, dan disitulah jemaat mula-mula, dan akhirnya semakin berkembang dan semakin berkembang. Nah, jadi pengutusan ini berlanjut ya. Jadi ketika Yesus sebagai hamba yang diutus, Yesus dimuliakan ya, dalam proses tadi hamba yang diutus memiliki tugas, memiliki kuasa, lalu dia menderita, lalu dia dimuliakan, setelah dia dimuliakan dia delegasikan kira-kira ya pekerjaan ini kepada murid-muridnya ya, kepada murid-muridnya sebagai seorang hamba, sebagaimana Yesus teladankan dalam hidupnya. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Abi atas jawabannya. Saya mau coba mendengar dari Pendeta Ricky Moal sehubungan dengan pertanyaan ini. Silahkan Pendeta Ricky Moal. Ya, terima kasih Saudara Woldi untuk pertanyaannya. Jadi, siapakah yang menggantikan Yesus sebagai hamba setelah dia naik ke surga? Jadi, saya mau bicara bukan siapa yang gantikan Yesusnya setelah Yesus tidak ada, tetapi pelayanan Yesusnya sebagai hamba setelah Yesusnya naik ke surga. Nah, bila mana kita melihat buku Roma 6 ayat 18, di sana disampaikan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi orang yang sudah merdeka dari dosa, umat Tuhan ini sekarang menjadi hamba kebenaran. Nah, bila mana kita lihat di buku Kisah juga ketika Paulus dalam pelayanannya, di Kisah pasal 16, disampaikan kepada orang-orang di situ bahwa ayat 17, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Jadi Paulus juga disebut hamba Allah. Lalu di cerita Timotius juga disebut hamba Allah. Nah, di buku Wahyu 7 ayat yang ketiga, ketika pemeteraian itu disebutkan bahwa kepada malaikat itu ya, jangan dulu rusakkan sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah. Nah, dari beberapa ayat yang tadi kita sudah lihat dan dari penjelasan Pendeta Abi, sekarang umat-umat Tuhanlah yang punya peran sebagai hamba. Hamba dalam arti yang melayani, meneruskan pelayanan Yesus yang melayani. Filipi pasal 2 memberikan ayat yang begitu tegas. Rendahkanlah dirimu, lakukan ini, sebagaimana Yesus mengambil rupa hamba. Nah, jadi dalam artian pelayanan hamba ini, kitalah sekarang hamba-hamba kebenaran ini, kalau kita mau digunakan menjadi alat Tuhan. Jadi itu mungkin sedikit yang saya bisa tambahkan. Oke, terima kasih Pendeta Ricky Moal. Berarti tidak dalam penekanan siapanya ya, siapanya, tetapi lebih kepada arah setelah Yesus naik, pelayanan yang ditinggalkan itu. Terima kasih penekanan yang cukup jelas untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Kita minta Pendeta Pardosi sehubungan dua pertanyaan ini yang masuk kepada kita. Mungkin Pendeta Pardosi, saya bisa ulangi lagi ya. Bagaimana, ini pertanyaan yang pertama, bagaimana Yesus mengajarkan apa yang harus dimiliki seorang hamba yang tidak dipahami oleh para murid saat itu, sehingga mereka berdebat mencari siapa yang terbesar, sehingga hamba secara dunia dan hamba secara Alkitab memiliki perbedaan yang kontras. Itu pertanyaan yang pertama, Pendeta. Pertanyaan yang kedua, simpelnya, setelah Yesus terangkat ke surga, siapa yang menggantikan Yesus? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mungkin kita tanya dulu sama penanya. Memang ada bedanya
konsep hamba secara dunia dengan konsep hamba secara Alkitab. Padahal pemateri kita membawa konsep hamba itu secara duniawi itu. Jadi apakah penanyanya ada ini? Jadi karena si penanya yang membuat perbedaan, nah saya mau tanya dulu bedanya apa gitu. Karena si pemateri justru membawa konsep hamba duniawi kalau saya tidak salah. Hamba dunia itu begini, 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 dan itulah yang diikuti oleh pola Yesus. Jadi gimana? Ada pendeta, ini yang bertanya pendeta Maro. Ya, kita tanya dulu sama pendeta Maro bagaimana kira-kira. Maksud saya begini, Sir, bertanya tentang tadi bedanya hamba secara duniawi dengan secara Alkitab yang khusus secara spesifik yang sedang ditanamkan oleh Yesus kepada murid-murid gitu, Sir. Nah, itu sebabnya saya tanya, pemateri kita ini kalau saya tidak salah bagaimana pendeta Abi? Beliau ini membawa konsep hamba yang dipahami oleh dunia gitu. Di zaman itu, di zaman Yesus gitu. Makanya konsep hamba itu pun dibawa oleh Rasul Paulus yang tadi saya baca Filipi 2 itu kan. Nah, tapi kalau pendeta muda Marusitorus mengatakan bahwa sehingga hamba secara dunia dan hamba secara Alkitab memiliki perbedaan yang kontras, saya belum dapat maknanya pertanyaan ini gitu. Hamba dunia dengan hamba secara Alkitab itu nggak ada yang kontras karena di zaman itu ya memang begitu pola hidup hamba itu. Nggak punya sikap untuk menentukan nasibnya ke depan, semua bergantung sama tuannya, nggak punya ide-ide sendiri, apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan kehendak tuannya, gitu ya. Bagaimana pendeta Abi? Apa bukan begitu tadi konsep yang dibawa? Hamba secara dunia. Murid-murid itu kan bukan pengen jadi hamba, pengen jadi tuan. Itu yang menjadi persoalan kan gitu. Kecuali murid-murid itu memahami hamba itu A, Yesus memahami hamba itu B, barulah terjadi kontras. Yang terjadi itu adalah murid-murid bukan pengen jadi hamba, pengen jadi apa? Tuan. Makanya Yesus ajari bagaimana menjadi apa? Hamba ya. Mudah-mudahan semakin bingung ya karena kita senang kalau kita bingung sehingga ada kesimpulan ya. Baik, apa pertanyaan yang kedua Pendeta Muda Alex? Siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke sorga dalam kapasitas dia sebagai hamba Allah? Kalau saudara katakan menggantikan Yesus sebagai hamba Allah, kalau saya malah bilangnya nggak ada. Emang ada yang mati bagi saudara, gantikan Yesus? Nggak ada. Karena konsep hamba yang dipahami oleh Yesus tentang dirinya dengan yang kita pahami kita sebagai hamba Allah yang tadi disebutkan oleh pendeta muda Riki itu beda loh saudara. Yesus itu mati di kayu salib demi kita. Lah kalau kita mati demi siapa? Nggak ada. Nggak ada. Yang sama itu cuman ini. Kita itu hamba-hamba Allah artinya mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Apa itu pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah bagi kita? Yang membawa Injil ini kepada siapa? Dunia. Tetapi kalau hamba versi Yesus, kita ini jauh beda. Jauh beda. Jauh berbeda. Kenapa? Karena Yesus itu harus mati dia di kayu salib menggantikan kita, sementara kan kita enggak. Ya, jadi harus dipilah-pilah dulu. Ya, kalau nanti saya bilang kitalah yang menggantikan Yesus, nanti ada yang bertanya, yang mananya yang kita menggantikan Yesus? Nah, jadi panjang lagi cerita ini kan. Jadi lebih bagus saya potong di sini saja bahwa konsep hamba Allah Yesus Kristus dengan kita itu walaupun sama-sama konsepnya hamba, tetapi ada yang berbeda dalam apa? Fungsinya. Ya, fungsinya ada yang berbeda. Yesus itu sebagai hamba Allah, dia harus mati. Kita sebagai hamba Allah tidak harus apa? Tidak harus mati. Ya. Mudah-mudahan semakin kita bingung sehingga akhirnya mendapat sebuah kebenaran. Ya. Karena kebenaran itu ditemukan dari kebingungan. Ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pendeta Pardosi. Saya pikir saya tidak bingung ya. Saya memahami maksud apa yang tadi Pendeta Pardosi sampaikan sehubungan pertanyaan yang kedua ya. Karena pertanyaan yang pertama mungkin harus lebih detail dulu ya, baru kita bisa menjawab. Karena di situ konteksnya justru para murid lagi mau menanyakan
siapa yang terbesar ya, bukan menjadi siapa yang jadi hamba. Oke, ada pertanyaan lagi, Pendeta Abigail Siombing. Ini pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi saya lihat ini pertanyaannya mirip-mirip. Ya, pertanyaannya mirip-mirip. Jadi Pendeta Abi bisa langsung menjawab. Pertanyaannya begini. Jadi, menangkap penjelasan dari yang tadi disampaikan, berarti Yesus hanya menjadi seorang hamba dalam kapasitasnya sebagai manusia. Apakah begitu? Pertanyaan yang kedua, dengan konsep yang sama, jadi penulis Markus ini sedang memperkenalkan Yesus sebagai hamba Allah atau sedang memperkenalkan Yesus sebagai Allah yang mengambil pekerjaan hamba, tetapi tetap sebagai Tuhan walaupun mengambil pekerjaan hamba. Itu penekanannya lebih jelas ya dari pertanyaan yang pertama. Saya pikir kita berikan langsung kepada Pendeta Abigail. Silakan. Ya, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan saya nggak salah menangkap pertanyaannya ya. Yesus hanya menjadi seorang hamba dalam kapasitasnya sebagai manusia. Apakah begitu? Jadi kalau kita lihat apa yang tadi dibacakan dalam Filipi pasal yang kedua, ya, kita menyinggung kembali ke kehadiran Yesus ke dunia ini, ya. Bagaimana Yesus ini mengosongkan diri, ya. Karena menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Lalu Paulus juga katakan, dia mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi kalau pemahaman saya, konsep dia menjadi seorang hamba ini, kapasitas dia untuk melayani, untuk melaksanakan satu pekerjaan, diutus, nah ini sebagai manusia ya, dalam kapasitas sebagai manusia. Sehingga dia membutuhkan kuasa daripada Tuhan. Tetapi ini bukan berarti kita membedakan atau mengesampingkan bahwa Yesus juga adalah Tuhan. Nah ini yang kita harus hati-hati ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat dalam konteks dia sebagai seorang hamba, bahkan hamba ini harus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib bukanlah bukan keilahiannya, tapi dalam kapasitas manusia dia harus mati di kayu salib. Dia dicobai sebagai seorang manusia. Ya. Jadi kalau saya mengerti pertanyaan ini adalah dia sebagai seorang hamba yang datang sebagai manusia untuk menebus manusia, untuk melaksanakan tugas, bahkan mati di kayu salib. Nah, sekali lagi, ini bukan berarti kita mengesampingkan bahwa Yesus juga adalah Tuhan, ya, adalah Juru Selamat. Gitu. Lalu yang berikut, ya, ini pertanyaan kedua, menurut saya seperti permainan kalimat saja, ya, permainan kata. Kalau pemahaman saya, ya, bagaimana Markus ini sedang memperkenalkan atau menggambarkan Yesus melalui pekerjaannya, melalui cara penulisannya. Markus ini sedang menggambarkan Yesus bekerja, ya, dalam Yesus sebagai Tuhan, lalu melaksanakan pekerjaan seorang hamba. Nanti kalimat terakhirnya apa tadi pertanyaannya? Ya? Tapi tetap sebagai Tuhan walaupun mengambil pekerjaan hamba. Ya, jadi sekali lagi saya tidak berusaha memisah-misahkan ya bahwa Yesus ini Tuhan atau Yesus ini manusia, tetapi dalam kapasitas dia sebagai seorang hamba, sebagai melaksanakan tugas untuk keselamatan ini, dia adalah manusia gitu. Dia turun sebagai manusia. Nah, Markus ini berusaha menggambarkan Yesus ini bekerja, melayani ke sana kemari, ya, untuk mengabarkan Injil, menyembuhkan, mengusir setan dan lain sebagainya. Dalam kapasitas sebagai seorang pelayan, gitu. Sebagai seorang pelayan.
Nah, jadi kalau dikatakan Yesus sebagai hamba Allah atau Yesus adalah Tuhan yang bekerja sebagai seorang hamba, saya pikir ini mirip-mirip aja ya. Mungkin nanti kalau ada penjelasan lagi dari saudara-saudara atau bahkan dari penanya untuk menjelaskan pertanyaan ini. Karena mudah-mudahan saya nggak salah memahami pertanyaannya. Terima kasih, Pak Moderator. Oke, terima kasih Pendeta Abigail Sihombing ya untuk jawaban dari dua pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Mungkin saya mau memberikan waktu ini karena memang sudah dekat. Saya langsung berikan ke Pendeta Pardosi. Terima kasih. Jadi apa yang ditanyakan di sini? Penulis Markus sedang memperkenalkan Yesus sebagai hamba Allah atau sedang memperkenalkan Yesus sebagai Allah yang mengambil pekerjaan hamba? Jawabannya adalah dua-dua. Itu saja jawabannya. Di buku Markus itu, konsep Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi dan sebagainya itu berulang-ulang. Bahkan di ayat pertama buku Markus saja bunyinya sudahlah, inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Tuh, bayangin pembukaannya kan dahsyat. Tetapi anak Allah itu melakukan pekerjaan seorang apa? Hamba. Kan labelnya ditaruh dulu sama Markus. Ini hamba ini siapa sih? Hamba Allah itu kan banyak. Musa pun hamba Allah, saudara-saudara. Baca di Alkitab. Tapi Musa itu bukan Allah. Kan ini persoalannya. Musa itu hamba Allah, tapi Musa itu bukan juru selamat kita. Nah, itu sebabnya Markus mau menanamkan dalam diri para pembaca, siapa sih ini orang yang mau dia jelaskan ini? Dan ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan di situ nanti ada juga setan yang berkata, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi kan gitu. Lalu hamba Allah ini, anak Allah ini, apa yang akan dilakukan di dunia ini? Dia melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya, itulah hubungan Tuhan dengan apa? Hamba. Kan itu hubungannya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Moderator bisa menangkap ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Luar biasa memang pembahasan kita pada malam hari ini ya. Dua-duanya saudara ya. Jadi dua-duanya konsep itu ditekankan. Tetapi secara penekanan tadi buku Markus disampaikan untuk penekanannya dinyatakan sebagai anak Allah ya. Tetapi dalam proses pengerjaannya itulah hamba ya. Itu yang saya tadi tangkap dari penjelasan Pendeta Pardosi. Baik, saat ini kita berikan waktu kepada Pendeta Abigail Sihombing. Saya pikir sudah tidak ada lagi pertanyaan. Saya memberikan waktu ini untuk Pendeta Abigail Sihombing memberikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan. Sahabat-sahabat konsep, saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dan semua anggota jemaat lah, baik yang secara langsung maupun nanti yang akan menyaksikan tayangan ini. Secara rohani bagi saya, ketika saya menyusun materi ini, saya melihat bagaimana Yesus saja, dia mau melayani sebagai seorang hamba. Lalu bagaimana kita, atau kenapa kita sebagai pengikut Yesus, justru mau menjadi seorang Tuhan. Karena itu yang terjadi kepada murid-muridnya. Yesus melayani sebagai seorang hamba, tapi justru mereka merebut posisi sebagai seorang Tuhan. Nah, bagi saya, pelajaran malam hari ini ingin mengajarkan kepada saya dan kepada kita semua untuk saya bagikan adalah, mari kita melayani seperti Yesus sebagai seorang hamba Allah. Sebagai seorang hamba, merendahkan diri kita, mendahulukan orang lain, menolong sesama. Bukan hanya mau dilayani, bukan hanya mau memerintah, melainkan mau terjun secara langsung dalam pelayanan, melayani dengan kerendahan hati. Khususnya bagi saya sebagai pendeta muda, dan mungkin ada beberapa pendeta muda juga di ruangan ini, ya mungkin saja akan ada waktu-waktu ya sebagai hamba Tuhan kita diberikan diberikan satu kepercayaan. Tetapi bagi saya
Ya, kita harus menggunakan pekerjaan ini tetap sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang tuan yang memerintah atau bahkan yang mau dilayani, bukan mau melayani. Mungkin itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Abigail Sihombing. Saya berikan kesempatan kepada Pendeta Pardosi untuk closing statement diskusi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas diskusi dan juga materi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Abigail Sihombing. Jadi saya mau menekankan dua hal saja ya. Rencana keselamatan itu tidak akan berhasil kalau tidak ada spirit seorang hamba yang harus dipikul, dimiliki dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah tidak bisa mati dan Allah adalah Allah. Tidak mungkin Allah menjadi hamba. Kalau Allah menjadi hamba, pertanyaannya hambanya siapa? Kan tidak mungkin Allah itu menjadi hambanya manusia. Yang mungkin adalah Allah itu menjadi hamba Allah sendiri. Karena ada proses yang harus dijalani demi keselamatan manusia. Jadi itu pertama yang penting. Tanpa semangat, tanpa sifat, karakter, sikap seorang hamba pada diri Yesus, maka rencana penebusan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah ketika kita bicara tentang seorang hamba, maka dia komit kepada tujuannya bekerja. Yesus itu komit kepada tujuannya bekerja. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Itu ciri-ciri seorang hamba. Komit kepada tugasnya. Yang kedua, ciri-ciri seorang hamba adalah dia tidak melakukan itu untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan siapa yang dilayani. Nah, yang dilayani Yesus itu siapa, saudara-saudara? Yang dilayani Yesus itu dua, Bapaknya dan manusia. Jadi dia komit untuk melakukan itu, melayani Bapaknya dan melayani apa? Manusia. Dan itu penting dimiliki oleh orang-orang yang rindu disebut sebagai hamba-hamba Allah. Jadi itulah apa yang saya bisa simpulkan dari pelajaran kita malam hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Pardosi, terima kasih Pendeta Abigail. Yang saya dapati untuk closing statement yang tadi disampaikan bahwa Yesus datang untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah, tetapi sifatnya dia ambil sifat sebagai hamba. Baik, terima kasih untuk diskusi kita pada malam hari ini. Biarlah saudara-saudara semua boleh mendapatkan pelajaran penting dari diskusi kita pada malam hari ini. Dan kita akan kembali pada hari Senin yang akan datang. Kita akan boleh berganti tema untuk boleh melanjutkan diskusi kita setiap malamnya. Yang akan membawakan pada Senin yang akan datang adalah Pendeta Muda Adrian Runesi dengan satu judul Pencobaan di Padang Gurun dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Jadi untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang selalu setia menyaksikan di channel YouTube maupun Facebook, tetap bersama-sama bergabung dengan kami. Biarlah setiap diskusi yang kita boleh lakukan ini menambah wawasan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita, dan sudah barang tentu kita mendapatkan sukacita dalam pengenalan tersebut. Baik, untuk waktu dan kesempatan ini, saya mengundang Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, boleh tutup dalam doa. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami datang bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami sudah membahas banyak pelajaran demi pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pendeta Abika Siombing, dan kami akan juga melanjutkan di pelajaran yang akan datang. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat konsep yang sudah menyaksikan, ikut bersama-sama mempelajari firman Tuhan, bersama juga dengan tim konsep dan Pendeta Pardosi. Yalah Tuhan, Engkau membimbing kami untuk kami dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Mu. Yalah kiranya malam ini Engkau menjaga kami dalam tidur kami, dan pertemukan kami kembali di virtual Zoom dan juga Facebook atau YouTube untuk kami membahas firman Tuhan di minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan senantiasa, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk tetap jaga kesehatan, karena kita tidak tahu kalau virus datang, maka kita tidak bisa ikut bersama-sama diskusi di Senin akan datang. Jadi jaga kesehatan, kiranya Tuhan memberkati.